Anak laki-laki kecil ini jelas adalah anak dari keluarga miliarder dengan kekayaan triliunan. Namun dia malah berpura-pura menjadi anak miskin yang tidak bisa makan. Bahkan mengklaim ibunya hilang. Ayahnya bekerja keras mengangkat batu bata setiap hari untuk menghasilkan uang. Sampai tangannya kelelahan. Semua ini hanya untuk membuat wanita di depannya setuju untuk menjadi ibunya. Ternyata tadi, wanita itu mencoba menghindari desakan ibunya untuk menikah. Dan berniat mencari anak kecil dengan harga tinggi untuk pura-pura menjadi anaknya. Setelah mewawancarai beberapa anak yang tidak cocok. Bahkan ada seorang dewasa yang mencoba menyamar menjadi anak kecil. Saat wanita itu hampir putus asa, anak laki-laki itu muncul di depannya. Dengan penampilan manis dan penurut. Seketika dia menyentuh hati wanita itu. Wanita itu tidak bisa menahan diri untuk mendekat kepadanya. Namun yang mengejutkan, anak laki-laki itu malah mulai mempromosikan dirinya sendiri. Setelah mengetahui dia baru berusia 5 tahun, wanita itu tidak bisa menahan diri untuk mengingat anak yang dulu hilang darinya. Seandainya anak itu masih hidup, seharusnya dia sebaya dengan anak ini. Namun dia tidak tahu, anak laki-laki di depannya adalah anak kandungnya yang telah hilang bertahun-tahun. 5 tahun lalu, wanita itu dipermainkan oleh sahabatnya. Dia dibohongi untuk pergi ke kamar yang ditentukan dan beristirahat. Ternyata sahabatnya adalah anak haram dari ayahnya. Dia sejak kecil iri dan cemburu, merencanakan langkah demi langkah untuk mendekati wanita itu. Tujuan akhirnya adalah menggantikan wanita itu menjadi pewaris keluarga yang kaya. Dan saat wanita itu hendak menuju kamar, dia bertemu dengan CEO yang juga telah diracuni. Mereka berdua saling berinteraksi, dan wanita yang licik itu pun marah dan menyalahkan wanita itu setelah mendengar rencana yang gagal. Tiba-tiba, asisten CEO muncul, mengumumkan bahwa wanita itu sekarang adalah pacar CEO. Wanita licik itu akhirnya sadar bahwa wanita ini semalam ternyata bersama miliarder itu. Wanita itu hamil 10 bulan dan melahirkan bayi laki-laki. Namun wanita licik itu menyuap rumah sakit, mengklaim bahwa anak itu meninggal karena kelahiran prematur. Dan dia sendiri yang membawa anak itu pulang ke rumah CEO. Wanita itu tidak tahu apa-apa. Kini, menghadapi anak laki-laki kecil yang bijak di depannya, wanita itu memutuskan untuk merekrutnya, pura-pura menjadi anaknya. Saat itu, CEO yang baru saja menginspeksi lokasi konstruksi datang ke kedai kopi untuk menjemput anaknya pulang. Melihat anaknya sedang menggenggam tangan wanita itu, CEO mengira wanita itu adalah penculik. Dia segera memerintahkan sekumpulan pengawal untuk mengepung wanita itu. Namun ternyata wanita yang tampak lemah itu justru ahli bela diri. Dengan satu pukulan kiri dan kanan, dia menjatuhkan semua pengawal ke tanah. Dia marah dan menyalahkan CEO. Di siang bolong, bagaimana bisa membawa begitu banyak orang untuk merebut anak? Tapi CEO malah berbalik dan bertanya pada anak laki-laki itu, kenapa tidak datang ke sini? Anak itu bersembunyi di belakang wanita itu, sambil perlahan memanggil, Dedi. Wanita itu baru sadar, ternyata CEO adalah ayah anak laki-laki itu. Melihat mobil mewah dan pengawal di sekitar CEO, wanita itu mengerutkan kening dan bertanya tentang latar belakang keluarga anak itu. Anak laki-laki yang pintar itu dengan serius menjawab, bahwa ayahnya mengalami gangguan delusi berat, sering menghabiskan uang untuk menyewa pengawal dan mengendarai mobil mewah. Padahal dia sebenarnya sangat miskin. Mendengar ini, CEO yang berdiri